Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku pengen nge-review salah satu buku yang baru aku baca akhir-akhir ini. Judulnya itu Hidup Sederhana, Hadir di Sini dan Saat Ini. Nah, kenapa aku pengen nge-review buku ini? Karena jujur, aku dapetin banyak insight dari buku ini. Salah satunya tuh kayak kita tuh sering kali bikin hidup kita tuh jadi lebih rumit gitu. Misalnya kita sering kayak kebayang sama kesalahan kita di masa lalu, terus kita sering kayak cemas sama masa depan kita, jadi kita gak fully live in the moment. Dan akibatnya itu tuh sering bikin kita mikir kayak, oh kalau misalnya aku punya ini baru aku bahagia, kalau misalnya aku bareng sama orang ini baru aku bahagia, atau misalnya aku berada di tempat ini baru aku bisa bahagia. Padahal kayak bahagia itu kan ada di momen sekarang, bukan kayak ketika kita udah dapetin sesuatu itu baru kita ngerasa bahagia sepenuhnya gitu. So, without any further ado, let's dive to the book. Sedikit background tentang penulis buku ini, yaitu Mbak Desi Anwar. Beliau merupakan host di acara talk show di RCTI dan CNN Indonesia. Dan beliau juga merupakan salah satu Indonesian news presenter yang sangat terkenal. Dan beliau juga mendapatkan degree Master of Arts in Indonesian and Malay Studies di University of London. Ada dua bab yang paling aku suka dari buku ini pas aku baca, yaitu bab menyaksikan hidup mengalir dan juga membuat album. Bab menyaksikan hidup mengalir tuh ada di halaman 70. Dan di sana tuh Mbak Desi nyeritain tentang ketika pas dia kuliah, dia pernah nongkrong di salah satu cafe di Paris, dan di sana dia tuh sering menyaksiin orang-orang tuh lewat lalu lalang. Dan ada beberapa pemandangan yang lewat di depan Mbak Desi. Kayak ada pria kantoran yang lewat, juga ada beberapa turis. Dan setelah aku baca bab ini, ada satu quote yang benar-benar aku suka di halaman 73, yaitu duduk diam di tengah kehidupan ini. Saya menyadari bahwa hidup itu mungkin sama sekali bukan perlombaan, melainkan kesimpang siuran yang menyesatkan, dan kita seringkali tidak tahu bagaimana kita bisa sampai di sana dan bagaimana cara keluarnya. Namun barangkali saja itu bisa kita atasi dengan menikmati petualangannya, menantikan tikungan dan belokannya yang tak terduga, menerima apapun yang kita temukan di pojoknya, dan menjelajahi jalan-jalan rahasianya. Terus, bab kedua yang aku suka itu membuat album. Di bab membuat album ini, Mbak Desi tuh nyeritain tentang seorang perempuan tetangga yang sebelah rumah dia, yang dulu tuh punya kebiasaan menarik, yaitu bikin scrapbook. Jadi, tetangganya tuh bakal bikin scrapbook tentang foto-foto pernikahannya, juga pertumbuhan putrinya, prestasi putrinya, juga kelahiran anak-anaknya yang lain. Dan nantinya tuh scrapbook ini bisa dilihat buat jadi memori tersendiri gitu. Dan menurut aku tuh kebiasaan ini cukup unik, karena aku pun suka kayak ngoleksi foto-foto bareng teman-teman atau bareng keluarga aku. Tapi yang paling aku suka tuh biasanya aku suka ngoleksi notes dari teman-teman aku, atau misalnya dari keluarga aku, misalnya pas aku lagi ulang tahun. Nah, aku tuh biasa suka koleksi notes itu, terus aku taruh di satu box kecil. Jadi pas misalnya aku lagi pengen lihat atau misalnya aku pengen kayak flashback aja gitu pas aku ulang tahun, aku bakal buka kotak itu juga ngeliat notes di situ. Overall, menurut aku buku ini sangat layak dibaca dan menarik juga, karena di buku ini tuh ada beberapa bab-bab kecil, dan buku ini tuh terdiri dari 190 halaman. Dan lewat setiap bab di buku ini, kita tuh bakal dikasih tahu gimana caranya memaknai setiap hari, peristiwa yang terjadi di kehidupan kita setiap hari, juga gimana caranya jalani hidup kita detik demi detik tanpa mencemaskan masa depan dan juga menyesali masa lalu. Oke, untuk selanjutnya aku pengen share beberapa tips gimana caranya kita biar lebih bisa memaknai hari-hari kita. Sehubungan dengan tema yang dari buku ini juga, hidup sederhana, hadir di sini dan saat ini. Yang pertama itu bersyukur tentang hal yang kita punya. Bersyukur tuh nggak harus tentang hal yang muluk-muluk, kita bisa terapin dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kayak we have food on the table, dan kita kayak bersyukur buat makanan yang kita punya, juga kita masih bisa ketemu sama keluarga kita. Itu kayak simple things that sometimes we take for granted gitu. Yang kedua itu nikmati momen sekarang. Menurut aku hal yang kita alami sekarang itu nggak bakal terjadi dan terulang untuk kedua kalinya. Jadi we have to enjoy this present moment. Kalau misalnya kita masih bisa kumpul-kumpul sama teman, sama keluarga, ya just enjoy it, being with them, having quality time sama mereka juga, karena it's such a precious moment yang kita juga harus hargain gitu. Dan yang ketiga dan juga yang terakhir itu ikut volunteer or helping and reaching someone else.
Pernah gak sih ngerasa kayak kok hidup kita kayak stuck di situ-situ aja dan kayak gak berkembang dan ujungnya tuh kayak lagi jalan di tempat. Nah, mungkin hal yang kita butuhkan itu we need to reach out to someone to help them. Karena menurut aku pas kita reach out to someone, fokus kita tuh teralihkan yang dari awalnya fokusnya di hidup kita doang, jadi kita fokus ke kebutuhan orang lain juga. Dan kita juga bisa ngedapetin kayak pandangan baru, pemikiran baru gitu pas kita reach out to them. Jadi sekian sharing aku hari ini. Aku harap semoga insight-insight yang aku share dari buku ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Thank you for watching.